Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnoldus Jansen. Saya kelas 10C. Kali ini saya akan membahas tugas berkaitan dengan hak warga negara. Mari simak video berikut. Cuci tangan pakai sabun, yuk cuman pada kapan ada disemprot jelas nih pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, yuk cuman pada kapan ada disemprot jelas nih pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, yuk cuman pada kapan bisnis menempel jelas nih pakai sabun. Nah, mungkin ada yang bingung, maksud video tadi itu apa ya? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan video tadi, mari kita bahas dulu apa itu hak warga negara. Warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Jadi, maksud di sini bahwa warga negara itu adalah anggota sebuah negara yang dimana warga negara tersebut itu mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Dan di sini dia akan diakui sebagai warga negara dalam suatu negara jika sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam negara. Lalu, hak warga negara itu apa? Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Maksudnya bahwa seorang warga negara itu teman-teman mempunyai hak yang melekat dalam dirinya sendiri dan dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berikut ini merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak warga negara. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Maksudnya adalah setiap warga negara itu mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Maksudnya adalah setiap warga negara itu berhak atas kehidupan dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Maksudnya bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah setiap seorang anak atau setiap anak itu mempunyai hak untuk kelangsungan hidup dan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri
dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Maksudnya bahwa seseorang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan seseorang tersebut itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan hidup manusia. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Maksudnya adalah setiap warga negara mempunyai hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara bersama untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Maksudnya bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau di depan hukum. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Jadi kesimpulannya bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak dalam setiap bidang, dalam setiap situasi atau keadaan. Namun, hak tersebut itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini. Oke, berikutnya saya akan membahas terkait video yang sebelumnya. Jadi, video tersebut itu berisi tentang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap masyarakat Desa Dimpong. Kita bisa kaitkan ini dengan pembahasan terkait hak warga negara sebelumnya. Jadi di sini itu merupakan hak dalam bidang kesehatan, di mana warga masyarakat Desa Dimpong mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga kesehatan. Oke, itu tadi penjelasan terkait hak warga negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.